Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang etika profesi jaksa, yang mana pembahasannya yang mengenai yang pertama, etika jaksa, yang kedua, etika melaksanakan tugas jabatan, yang ketiga, etika pelayanan terhadap pencari keadilan, yang keempat, etika hubungan oknum rekan jaksa, yang kelima, pengawasan jaksa, dan yang keenam, yang terakhir, hubungan kode etik dengan undang-undang kejaksaan. Langsung saja, jaksa adalah profesi yang merupakan kuasa dari masyarakat. Profesi ini bekerja untuk dan atas nama masyarakat, membawa kasus-kasus yang merugikan kepentingan masyarakat umum ke pengadilan, yang dalam istilah hukum disebut dengan tugas penuntutan. Jaksa juga mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. Jaksa juga mempunyai kewenangan mewakili negara dalam bidang perdata apabila negara menjadi tergugat atau penggugat. Selanjutnya, etika melaksanakan tugas jabatan, yaitu menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Jaksa harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, opini publik secara langsung atau tidak langsung. Bertindak secara objektif dan tidak memihak. Memberitahukan atau memberi hak-hak yang dimiliki. Hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban. Membangun antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, etika pelayanan terhadap pencari keadilan. Dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, para jaksa tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, dan golongan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penegak hukum pun dituntut untuk tetap menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan. Selanjutnya, etika hubungan oknum rekan jaksa. Oknum yang rela menggadaikan keadilan dan kebenaran dengan uang atau kemewahan. Oknum tersebut adalah jaksa. Selanjutnya, pengawasan jaksa. Pengawasan di seluruh kejaksaan tinggi harus melakukan pengawasan pendeteksian diri atas potensi-potensi terjadinya penyimpangan. Selain itu, kerja jaksa dan DPR harus dilakukan secara terarah dan teratur, di mana ada evaluasi dan perbaikan kinerja kejaksaan. Selanjutnya, hubungan kode etik dengan Undang-Undang Kejaksaan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum mempunyai tugas yang sangat berat dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Secara komprehensif, penegak supremasi hukum secara komprehensif ini merupakan salah satu alasan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang dalam satu diktum Pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dinyatakan bahwa menimbang
menimbang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka penegak hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang etika profesi jaksa. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.